Ducati terkesan dengan performa Jack Miller di MotoGP 2021. General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna memberikan komentar soal kiprah salah satu pembalapnya, Jack Miller, di MotoGP musim 2021. Dall'Igna mengaku senang dengan performa Miller meski awalnya sempat kepikiran. Miller mengawali kiprahnya di MotoGP 2021 dengan performa yang begitu mengesankan. Miller menjalani balapan perdana di sirkuit Doha, Qatar dengan hanya menempati posisi ke-9. Hasil serupa juga dialami Miller ketika mengaspal di MotoGP Doha 2021. Pada balapan ketiga di MotoGP Portugal, pembalap berkebangsaan Australia tersebut gagal merebut poin usai mengalami crash. Serangkaian hasil minor tersebut membuat nama Miller belakangan mulai mendapatkan sorotan. Terlebih dengan performa mengesankan yang ditunjukkan oleh sang tandem Francesco Bagnaia dalam balapan terakhir. Beruntung, serangkaian minor tersebut akhirnya berakhir di MotoGP Spanyol 2021. Miller berhasil menyelesaikan balapan di sirkuit Jerez tersebut dengan menyentuh garis finish paling pertama. Dall'Igna mengaku sangat bahagia dengan keberhasilan Miller memenangkan balapan di MotoGP Spanyol. Takaki Nakagami terharu mampu tampil kompetitif di Jerez. Pembalap tim LCR Honda, Takaki Nakagami memberikan komentar soal performanya kala tampil di musim 2021 seri Spanyol. Nakagami pun mengaku sangat bahagia lantaran bisa kompetitif dalam balapan tersebut. Sebagaimana diketahui, Nakagami memang memulai kampanyenya di MotoGP 2021 dengan performa kurang menjanjikan. Nakagami harus rela gagal meraih poin saat menjalani balapan perdana di MotoGP Qatar karena mengalami crash. Keran poin Nakagami sendiri baru terbuka ketika menjalani balapan ketiga, yakni MotoGP Portugal 2021. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Algarve tersebut, Nakagami berhasil menyentuh garis finish di urutan ke-10. Peningkatan performa berhasil ditampilkan oleh Nakagami dalam balapan MotoGP Spanyol. Pembalap berkebangsaan Jepang tersebut berhasil mengklaim posisi keempat dalam balapan pada akhir pekan kemarin. Seusai menjalani balapan di sirkuit Jerez, Nakagami lantas memberikan komentarnya. Nakagami mengaku sangat bahagia dan juga terharu akhirnya bisa kembali menampilkan performa kompetitif dalam sebuah balapan di musim ini. Quartararo berharap fit untuk MotoGP Prancis usai operasi. Fabio Quartararo sukses menjalani operasi arm pump di Prancis. Masalah lengan kanannya itu merenggut peluang sang pembalap Yamaha menjuarai MotoGP Spanyol 2021. Dengan 13 lap tersisa di Jerez, Quartararo merasakan sakit di lengan kanannya itu sehingga posisinya melorot dari pemimpin lomba hingga finish peringkat ke-13. Setelah naik meja operasi, Quartararo diharapkan untuk fit balapan selanjutnya di MotoGP Prancis 2021. Itu merupakan operasi kedua yang ia jalani dalam 2 tahun terakhir, dengan operasi pertama dilakukan pada Mei 2019 ketika Quartararo debut di MotoGP. Ducati ragu naungi Sky Racing karena Valentino Rossi. Direktur olahraga Ducati Corse, Paulo Schiabatti, memberikan komentar soal peluang timnya tetap menaungi Sky Racing VR46 pada MotoGP musim 2022. Schiabatti mengaku tertarik dengan rencana itu, namun karena Valentino Rossi membuat tim Ducati ragu. Sebagaimana diketahui, Sky Racing VR46 memang akhirnya bisa mentas di MotoGP 2021. Hal tersebut terjadi setelah mereka melakukan kerjasama dengan Ducati untuk membeli satu slot yang dimiliki oleh tim Avintia Esponsorama. Dengan begitu, tim yang dimiliki oleh Rossi tersebut tampil di MotoGP 2021 dengan nama Sky VR46 Esponsorama. Meski sejauh ini tim Sky VR46 Esponsorama yang menurunkan Luca Marini sebagai pembalapnya belum dapat berbicara banyak di MotoGP. Kondisi tersebut membuat kelanjutan kerjasama Sky Racing VR46 dan Ducati dispekulasikan kelanjutan pada MotoGP 2021. Terlebih, Rossi sendiri memang akan menurunkan tim sendiri di MotoGP 2022
dengan nama Aramco Racing Team VR46. Akan tetapi, Siabati memiliki keraguan untuk tetap melanjutkan kerjasama ini karena kehadiran Rossi. Siabati sendiri tidak menjelaskan secara detail mengapa Rossi bisa membuat manajemen tim Ducati ragu melanjutkan kerjasama dengan Ducati. Penerus dominasi The Baby Alien jika Marc Marquez pensiun. Marc Marquez memang baru berusia 28 tahun. Namun, bukan berarti The Baby Alien tak bisa pensiun dari MotoGP dalam waktu dekat. Seperti halnya Casey Stoner, ia pensiun di usia 27 tahun. Stoner mengakhiri karir balap 2012 karena mengaku mengalami penyakit aneh. Pensiunnya Stoner membuat Repsol Honda menunjuk pembalap wonderkid mereka Marc Marquez untuk naik kasta di kelas MotoGP 2013. Tak disangka, Marc Marquez langsung menjadi juara di musim pertamanya. Tercatat, selama 8 tahun mentas di MotoGP, Marquez menjadi kampiun pada 6 musim di antaranya. Sementara pada MotoGP 2020, Marquez gagal juara karena absen di sepanjang musim akibat patah tulang lengan kanan. Setelah absen 9 bulan akibat patah lengan kanan, Marc Marquez kesulitan bersaing di barisan terdepan dalam 2 race awal tahun 2021. Juara dunia 3 kali kelas MotoGP, Jorge Lorenzo menceritakan momennya yang kesulitan bangkit setelah mengalami cedera panjang. Lorenzo sendiri pernah mengalami cedera parah saat turun di sesi latihan bebas 2 MotoGP Thailand 2018. Jika Marquez benar pensiun dari MotoGP, siapa yang akan melanjutkan dominasi The Baby Alien di lomba balap motor paling prestisius tersebut? Sejauh ini, tak ada pembalap yang benar-benar menonjol di kelas MotoGP. Sosok Fabio Quartararo sempat memenangkan 2 dari 3 race awal MotoGP 2021. Kemudian seri keempat, Quartararo juga merebut pole position. Namun, karena cedera lengan kiri, Quartararo hanya bisa finish ke-13 di MotoGP Spanyol. Figur pengganti Marquez akan hadir pada kelas Moto3 yaitu Pedro Acosta. Jika semua lancar, Pedro Acosta paling cepat tampil di MotoGP pada musim 2023. Rossi sadar salah alasan di MotoGP. Valentino Rossi sadar alasan masalah ban tidak bisa digunakan terkait hasil buruk di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Rossi belum juga mampu keluar dari masa-masa sulitnya. Terakhir, The Doctor hanya mampu bisa finish di urutan ke-17 pada balapan MotoGP Spanyol akhir pekan lalu, padahal sirkuit Jerez salah satu trek favorit Rossi. Sejak terpuruk di MotoGP mulai musim 2019, salah satu alasan yang sering diungkapkan Rossi adalah ban belakang Michelin yang terlalu lunak. Sebelum balapan MotoGP Spanyol, Rossi bahkan mengaku terpaksa harus mengubah gaya membalap demi beradaptasi dengan ban belakang. Rossi sadar sudah tidak bisa lagi menggunakan ban belakang sebagai alasan keterpurukan di MotoGP. Rossi sempat merasa positif usai menjalani tes di sirkuit Jerez pada hari Senin kemarin. Meski hanya berada di posisi ke-12, namun Rossi mengaku kecepatan yang dimilikinya masih kurang untuk bisa bersaing di MotoGP. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.